Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan Blessing Morning. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian senantiasa dalam keadaan baik-baik, sehat dan diberkati Tuhan. Kita akan memperhatikan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 51 dan ayat yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan untuk kasih Tuhan bagi kami sekalian, untuk penyertaan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Dan kami percaya bahwa hari ini dan hari ke depan, penyertaan Tuhan juga akan nyata bagi kami semuanya. Kami siap untuk melaksanakan kegiatan kami. Pada hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan lewat firman-Mu Engkau memberikan semangat, memberi kekuatan bagi kami, dan mendorong kami untuk melangkah dalam iman dan melihat pertolongan-pertolongan daripada Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah teriakan iman. Beberapa waktu lalu, seorang mahasiswa binaan kami sakit berat sehingga harus dilarikan ke IGD sebuah rumah sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, ia dalam kondisi pingsan. Setibanya di rumah sakit yang dituju, para perawat IGD segera melaksanakan pemeriksaan awal seperti mengecek tekanan darah dan saturasi oksigen. Beberapa menit kemudian, dokter jaga menghampiri mahasiswa kami untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Pada saat itu, dokter menanyakan nama mahasiswa tersebut. Saya yang mendampinginya langsung menyebut nama mahasiswa kami yang sakit itu. Dokter meminta saya untuk tidak boleh memberi informasi kepadanya. Saya bertanya, "Mengapa tidak boleh, dokter?" Dokter menjawab bahwa biarkan si sakit yang menjawab, karena dialah yang mengetahui kondisinya. Saat itu mahasiswa kami belum bisa menjawab dengan baik. Lalu dokter memerintahkan perawat untuk kembali mengecek kondisi mahasiswa kami beberapa waktu kemudian. Setelah menyelesaikan pemeriksaannya, saya minta izin bertanya kepada dokter, mengapa si pasien yang harus menjawab pertanyaan dokter? Dokter menjawab bahwa pada saat pasien menjawab, dokter bisa memprediksi tingkat kesadarannya dan mendapatkan informasi akurat tentang kondisi kesehatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, setiap pasien yang bertemu dokter harus menjawab pertanyaan dokter. Bagaimanapun kondisinya, dialah yang harus menjawab. Demikianlah setiap kita yang adalah pribadi-pribadi yang harus siap menjawab pertanyaan Tuhan ketika kita bertemu dengannya. Kitalah yang bertanggung jawab memberitahukan persoalan kita kepadanya, dan apa yang kita inginkan Tuhan perbuat bagi kita untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bartimeus, anak Timeus adalah seorang Yeriko yang bermasalah dengan kedua bola matanya. Ia dikenal sebagai orang buta yang biasanya mengemis di pinggir jalan kota Yeriko. Pada saat ia sedang mengemis, Yesus, dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan dan menyehatkan fisik dan jiwa manusia, melintas di depannya. Bartimeus tidak melihat Yesus, tetapi ia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret berjalan di depannya. Ia kemudian berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus menganggap teriakan permohonan belas kasihan Bartimeus sebagai teriakan yang mengganggu, bukan sebagai teriakan iman dari seorang sakit untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi banyak dari mereka yang tidak mengerti teriakan iman tersebut. Mereka menegurnya agar diam.
Tetapi iman Bartimius mendorongnya untuk semakin keras berteriak memohon belas kasihan Tuhan Yesus kepadanya. Yesus mendengar teriakan iman tersebut. Ia menghentikan langkahnya, meminta kepada orang banyak untuk membawa Bartimius kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Blessing Morning, di saat Bartimius bertemu Yesus, ia tidak langsung dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. Pertemuan Bartimius dengan Yesus pada hari itu adalah pertemuan pertama. Mata jasmaninya buta, tetapi mata rohaninya tidak buta. Di saat ia mendengar tentang Yesus, ia percaya Yesus anak Daud dapat memberikan belas kasihan kepada orang yang cacat seperti dirinya. Tuhan Yesus melihat dan mengetahui kondisi fisik Bartimius, demikian juga imannya. Yesus kemudian menanyakan kebutuhan Bartimius. Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Bartimius menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Bartimius menjawab dengan iman, "Rabuni artinya guruku yang agung, aku mau melihat." Saat itu juga Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga ia langsung melihat seperti orang-orang normal pada umumnya. Sangat luar biasa iman Bartimius ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Bapak, Ibu pendengar Blessing Morning memiliki iman kepada Kristus seperti yang dilakukan Bartimius. Seperti dokter yang mengajukan pertanyaan untuk mengetahui kondisi pasiennya, apabila Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita semua, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Maka kira-kira apa yang menjadi jawaban kita? Mari kita menjawab dengan iman. "Rabuni, supaya aku dapat mengembangkan bisnisku. Rabuni, supaya mitra bisnisku dapat mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Rabuni, supaya pelayananku semakin berkembang. Rabuni, supaya aku mendapatkan keberanian untuk memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Rabuni, supaya orang tuaku disembuhkan dari sakitnya. Rabuni, supaya anak-anakku menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu hidup mengandalkan Tuhan. Rabuni, supaya aku mendapatkan pekerjaan yang baru. Rabuni, supaya aku dipertemukan dengan jodoh yang takut akan Tuhan. Rabuni, supaya aku bisa mengatur keuanganku dengan baik sehingga terlepas dari tanggungan hutang. Rabuni, untuk segala sesuatu yang saat ini menjadi pergumulan daripada Bapak, Ibu, saudara sekalian." Apabila Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius karena imannya, maka teriakan iman Bapak, Ibu, saudara-saudari pada hari ini kiranya dapat menyembuhkan dan memulihkan kehidupan jasmani dan rohani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Imanmu kepada Kristuslah yang akan menyelamatkan engkau. Dan kiranya karena iman, maka pada saat ini juga segala beban persoalan yang mengikat hidupmu terlepas dari pundakmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajar kami untuk bertindak dengan iman. Dan setiap tindakan kami adalah tindakan yang terus meneguhkan langkah-langkah kami kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan melihat hidup kami, Tuhan juga melihat hati kami. Dan Tuhan, jikalau Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka kami mau menyerahkan segala beban hidup kami, pergumulan kami kepada Tuhan. Dan dengan iman, ketika Tuhan bertanya kepada kami apa yang kami perlukan, kami bisa menjawab dengan iman bahwa Rabuni, supaya aku mendapat pertolongan Tuhan. Hari ini biarlah semua Bapak, Ibu, dan saudara pendengar Blessing Morning, mereka dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, dan mereka membangkitkan imannya kepada Kristus Yesus untuk melihat bahwa dalam Kristus Yesus ada pertolongan bagi mereka dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.